Hi millennials, welcome back. So in this second part of our video lesson, we're going to talk about the other two topics of articles. Make articles agree with nouns and specific and general ideas. So let's just kick it off with the first one, making articles agree with nouns. Ini juga penting sekali membuat artikel ya cocok dengan kata benda yang muncul setelahnya. Jadi jangan sampai artikel yang kita gunakan tidak cocok dengan kata benda yang muncul setelahnya. Misalnya seperti ini ya. He saw a new movies. Nah, kalimat pertama ini adalah kalimat yang kurang tepat. Why? Because di sini kita pakai artikel a ya, yang berarti satu, tapi di sini movies banyak, plural ya. Jadi kalimat ini salah atau ya dia salah secara bentuk. Harusnya kita bisa benarkan kalimat ini dengan dua cara ya. Kita bisa katakan he saw a new movie. Bisa seperti ini, dengan movie sudah cocok. Atau dengan cara kedua kita bisa he saw new, kita cabut artikelnya dan kita pertahankan bentuk pluralnya ya. So he saw new movies ya. Ingat tadi kalau katanya plural, nounnya plural jamak, dia bisa ada artikel atau tidak ada artikel. It depends on the context. Well, ini sudah benar ya. The same thing actually applies to the second sentence. They traveled to a nearby mountains. Sama, dengan mountain tidak cocok karena berarti satu, mountains berarti banyak. It doesn't make sense. Okay, so lagi-lagi kita bisa benarkan dengan dua cara. First, you can say they traveled nearby. Okay, mountain, kita jadikan mountainnya satu saja karena di sana atau kita bisa tetap tulis banyak mountain tapi kita hilangkan artikelnya ya. So they traveled nearby, okay, nearby mountains. Okay, kita pertahankan banyak mountains tapi kita hilangkan artikelnya. Okay, and then untuk kalimat ketiga, do you have another books? Ini juga kurang tepat karena kata another ini tidak boleh diikuti oleh kata benda yang jamak, dia harus diikuti oleh kata benda yang singular. Jadi harusnya di sini another book. Oke. Apakah kamu masih memiliki buku yang lain? Atau kalau kita mau tetap di sini pakai books jamak, ya, berarti di sini harus diganti menjadi other. Karena other itu adalah determiner yang diikuti oleh kata benda plural, sedangkan another diikuti oleh kata benda singular. Okay, do you have another book or do you have other books? Okay, teman-teman, itu yang terkait dengan making articles agree with the nouns. And here we have a couple of more examples. Ya, di sini ada beberapa contoh kalimat lagi. He must contact a members of the club. Nah, the first sentence is wrong. Why? Karena di sini pakai a, sementara di sini members, ya, members banyak. Berarti ini tidak cocok. Harusnya dihilangkan saja. He must contact members of the club. You must write a report on a subject of your choice. Nah, ini sudah benar. A report, tapi di sini salah. A dengan subject lagi-lagi tidak cocok. Jadi kita bisa hilangkan s-nya. Report on a subject of your choice. Atau kita bisa hilangkan a-nya. Kemudian kita tulis subjects ya. Sama dengan di atas tadi kita bisa tetap ada a tapi kita jadikan a member. Oke ya, harus cocok. Kemudian yang terakhir, there will be another important lessons tomorrow. Nah, sama dengan ini, lessons adalah plural sedangkan another adalah untuk singular. Jadi harusnya di sini there will be another important lesson tomorrow, atau kalau mau pakai lessons kita pakai di sini other. There will be other important lessons tomorrow. Oke, jadi context is not really important in this case, but the thing is you should make sure that the articles and the nouns are agreeable. Ya, pastikan artikelnya dengan nounnya cocok ya, karena artikel sebenarnya sama dengan determiner yang lain yang menunjukkan jumlah. Ya, kalau artikelnya satu a, tidak mungkin kita pasang kata benda yang bermakna banyak atau sebaliknya.
Well, that's about the third topic. And now let's move on to the last one. Specific and general ideas. Ya, ini tentang penggunaan a dan the sebagai untuk menunjukkan ide spesifik atau general. Kalimat yang pertama, Tom will bring the book. Tom will bring the book tomorrow. Yang kedua, Tom will bring a book tomorrow. Nah, kalimat ini sangat tipis perbedaannya. So, the first one menggunakan the, kemudian kalimat kedua menggunakan a. Meskipun tipis, tapi dari segi makna sangat berbeda. Jadi yang pertama ini, ketika saya mengatakan Tom will bring the book tomorrow, I'm talking about specific book. Ya, saya dan yang saya temani berbicara sedang membicarakan sebuah buku yang kita sudah tahu bersama, ya, spesifik. Tom will bring the book. Saya tahu buku yang mana yang akan dia bawa, specific. Tapi kalau saya katakan Tom will bring a book tomorrow, it's general, ya, idenya general, umum. Jadi ada begitu banyak buku dan intinya Tom akan bawa buku besok. Saya tidak tahu buku apa, buku yang mana, but he will bring a book. Dia akan bawa sebuah buku. Saya tidak urus, ya, saya tidak peduli buku yang mana. Well, oke, ya. Kalau pakai the specific, kalau pakai a general. Nah, sama dengan contoh kalimat kedua, he will arrive on the first Thursday in July and he will arrive on a Thursday in July. Nah, yang pertama ini spesifik lagi-lagi. Kenapa? Karena dia tahu dalam bulan Juli itu hanya ada satu hari Kamis pertama. Ya, karena dikatakan he will arrive on the first Thursday. Hanya ada satu Kamis pertama di bulan Juli. Tidak mungkin ada dua, ya. Makanya saya katakan the first. Kita sudah tahu, sama-sama tahu yang mana yang dimaksud. Tapi kalau saya katakan he will arrive on a Thursday in July, ini sangat general. Ya, di bulan Juli itu mungkin ada 4 atau 5 hari Kamis, and I don't know which Thursdays. Ya, saya tidak tahu yang mana, tapi intinya dia akan datang pada hari Thursday. I don't know which Thursday. General, okay? And the last one. He sailed on the Pacific Ocean. Oke, sama di sini pakai the, di sini pakai an. He sailed on an ocean. Kalau di sini sangat spesifik idenya karena memang di dunia ini hanya ada satu Pacific Ocean, ya, lautan Pasifik. Hanya ada satu. Sementara kalau saya katakan he sailed on an ocean, dia berlayar di lautan, saya tidak tahu. Saya tidak peduli lautan yang mana. Mungkin lautan Pasifik, lautan Hindia, atau and so on and so forth. I don't really care or I don't know. Oke, ya, ini general, pretty general. Oke, jadi itu tentang penggunaan artikel the untuk spesifik dan a untuk general ideas. Sebelum kita akhiri video ini, I just want to give you a couple of di sini ada sedikit conclusion atau kesimpulan tentang penggunaan general dan specific ideas of article. Jadi kalau dia general atau kita gunakan a atau an, there are many and you don't know atau you don't care which one it is. Jadi ada banyak hal dan kita tidak peduli yang mana atau kita tidak tahu yang mana. Seperti contoh-contoh yang tadi, ya. Sementara spesifik itu kemungkinannya ada dua, ya. Dia spesifik karena memang hanya ada satu, seperti misalnya I see the moon. Oke? Ini spesifik, memang di dunia ini atau di bumi ini hanya ada satu bulan. Jadi kalau saya katakan I see the moon, kita sudah sama-sama tahu bulan yang mana yang sedang kita bicarakan. Because there is only one. Oke? Sama dengan tadi, the first Thursday, hanya ada satu hari Kamis pertama di bulan Juli. And then, there are many, ada banyak hal, but you know which one it is. Misalnya kayak tadi, book. Ada banyak buku di dunia ini, tapi I know, ya, kita sama-sama tahu, kita sedang berbicara tentang buku tertentu. So, you will bring the book tomorrow, okay? You know, ya. We know each other, and which book it is. It's specific, okay? Well done. So I think it should be enough for the video talking about problems with articles. So if you have any more questions related to articles, do not hesitate to contact us, whether on our WhatsApp group or in our Google Classroom. So in Millennial Academy, you can always learn anytime, anywhere. Mr. Hendra out.